Haleluya, shalom, shalom Bapak Ibu. Kembali kita akan mengikuti ibadah secara online yang diadakan oleh GPI. Sebelum ibadah ini dimulai, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa di sorga. Hormat bagi Bapa sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan memberikan pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu datang padamu Bapa, memandang keindahan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taatan setia kepadamu Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan ku datang. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada-Mu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami, di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan menaikkan pujian, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu.
Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. 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 Menyentak yang terlelap. Menyentak yang terlelap. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 109 ayat 21 sampai dengan 31. Tetapi Engkau ya Tuhan, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi cela bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan sesembahanku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi abdi-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda, dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan iringi dengan pujian, Aku percaya, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, begitu mengasihiku. Kau yang sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang dalam doa untuk memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan sediakan untuk kami jalani hari ini. Bersama-sama kami ingin menikmati pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, supaya kami dibukakan pengertian kami untuk memahami apa yang menjadi pesan dari firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Roh Kudus kiranya memberkati kami semuanya, sehingga firman kebenaran ini menjadi berkat untuk kehidupan iman kami. Kami sambut firman Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6 ini, kita akan renungkan bersama-sama di bawah tema yaitu kasih setia Tuhan bagi yang memegang firman-Nya. Kasih setia Tuhan bagi yang memegang firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 6 ini sesungguhnya merupakan bagian daripada penyampaian firman Tuhan, khususnya kepada Musa. Di dalamnya mencakup tentang ke-10 firman, atau biasa disebut dengan 10 hukum, atau juga biasa disebut dengan hukum Musa. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata hukum ini adalah Torah, yang artinya adalah pengajaran. Jadi menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari kitab Keluaran, khususnya di pasal 20 yang juga berisi tentang pengajaran yang memang harus diajarkan kepada umat Israel,
yang kelak akan menjadi pedoman hidup bagi bangsa itu. Tetapi perlu diketahui kita bersama-sama bahwa keseluruhan daripada hukum Taurat itu kalau kita kategorikan bisa dibedakan dalam 3 kelompok atau 3 klaster begitu. Yang pertama itu dalam 10 hukum itu adalah mengandung hukum moral, yaitu berisi tentang peraturan-peraturan Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Di dalamnya mengatur tentang bagaimana umat Israel harus hidup yang kudus di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu kita bisa baca di keseluruhan kitab Keluaran pasal 20 itu. Kemudian di kelompok yang kedua atau bagian yang kedua dari keseluruhan hukum Tuhan ini adalah hukum perdata sesungguhnya, yaitu tata perilaku kehidupan sosial sebagai sebuah bangsa. Di dalamnya mengatur tentang bagaimana relasi antar umat Israel di dalam kehidupan sehari-harinya sebagai sebuah bangsa. Disitulah diatur tentang banyak hal, tentang tata relasi antar umat di dalam kehidupan bangsa Israel itu. Dan itu kita bisa membaca di dalam kitab Keluaran ini, baik mulai dari pasal 21 sampai dengan yang pasal 23. Dan bagian yang ketiga daripada hukum Tuhan ini adalah hukum yang mengatur tentang tata cara ritual upacara. Di dalamnya mengatur tentang bagaimana tata cara penyembahan kepada Tuhan. Di dalamnya juga mengatur tentang sistem tata cara persembahan korban di hadapan Tuhan. Dan itu semua diatur sedemikian rupa supaya umat dapat menjalankannya dengan tertib dan dengan baik. Itu kita bisa membacanya di kitab Keluaran mulai pasal 24 sampai dengan yang ke-31. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat Mas dari Keluaran pasal 20 ayat 6 ini sesungguhnya berada di kelompok hukum moral, yaitu hukum yang mengatur tentang kehidupan umat Tuhan supaya bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu ayat ini menegaskan tentang Tuhan yang berjanji untuk menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan yang berpegang teguh pada perintahnya. Jadi bagian yang kita renungkan pada saat hari ini dari Keluaran pasal 20 ayat 6 ini merupakan bagian yang sangat penting dalam relasi antara umat Israel dengan Tuhan, supaya mereka bisa menjadi umat yang kudus, umat yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Tuhan ini berlaku untuk semua orang yang mengasihi Dia. Kasih Tuhan itu sendiri punya standar, yaitu kekal. Bukan temporer, bukan situasional. Ini berbeda dengan kasih kebanyakan manusia, yang seringkali kasihnya dipengaruhi oleh banyak hal yang ada di sekelilingnya. Sifatnya juga situasional. Dan durasinya kadang juga berlaku temporer. Itulah kasih manusia. Kadang jika hatinya sedang senang, dia bisa mengasihi sesamanya atau mengasihi orang lain dengan ketulusan hatinya. Tetapi sebaliknya, apabila keadaan hatinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, maka orang akan susah untuk bisa mengasihi sesamanya. Apalagi dituntut untuk mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Itu akan sulit. Ya. Ketika orang dikuasai oleh kemarahan, mana mungkin dia bisa mengungkapkan kasihnya yang setulus-tulusnya. Apabila suasana hatinya sedang susah, dia juga akan kesulitan untuk menyatakan kasihnya yang setulus-tulusnya. Nah, inilah yang membedakan kasih manusia dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan berlaku untuk beribu-ribu orang, dikatakan firman tadi. Itu artinya adalah bahwa Tuhan mengasihi kepada banyak orang yang berbeda-beda sifat dan karakternya. Kasih Tuhan tidak pilih-pilih kepada orang-orang yang disukai. Kasih Tuhan tidak dipengaruhi oleh suasana hatinya. Kasih Tuhan merupakan kasih yang punya standar kekal. Tuhan mengasihi siapapun dengan syarat yang paling mendasar, yaitu percaya dan mau memegang teguh perintah firman-Nya. Di dalam perjanjian baru pun firman Tuhan mengatakan, kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, salah satu ayat yang sangat populer,
di kalangan orang beriman. Karena itu begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Manusia yang sudah tidak selayaknya mendapatkan belas kasihan. Tetapi oleh karena Tuhan punya otoritas yang mutlak dalam menyatakan kasih-Nya, maka Dia tidak memandang siapa sejatinya manusia itu. Meskipun manusia itu adalah umat yang berdosa, tidak menghalangi bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya yang berlimpah itu kepada kehidupan umat manusia. Bahkan Tuhan memberikan suatu pemberian yang terbesar dalam sejarah perjalanan umat manusia, yaitu Tuhan menganugerahkan atau mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, direlakan, dikorbankan, supaya kasih yang kekal itu bisa sampai kepada tujuan rencana Tuhan, yaitu penyelamatan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita kepada Keluaran pasal 20 ayat 6 tadi. Ayat tersebut mengingatkan kita akan beberapa hal yang sangat penting dalam hidupan iman kita. Yang pertama, ayat itu menegaskan tentang pentingnya kita mengasihi Tuhan dalam tindakan yang konkret. Ya, kasih tidak cukup hanya diperbincangkan, kasih tidak cukup hanya dikhotbahkan, kasih tidak hanya cukup untuk kita sharingkan bersama. Kasih membutuhkan tindakan konkret, perbuatan yang nyata dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Nah, tindakan konkret kasih itu salah satunya adalah kita hidup dalam keseharian kita selalu mengandalkan Tuhan. Itu salah satu bukti konkret jika kita mengasihi Tuhan. Maka orang-orang yang mengasihi Tuhan akan nyata, akan kelihatan dari tindakan-tindakan real dalam kehidupan kesehariannya. Bahwa ia selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Ia akan menempatkan Tuhan sebagai yang prioritas. Dia akan mendahulukan Tuhan sebagai oknum yang kita puja dan kita sembah untuk mengerti dan mengetahui apa yang hendak kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang menempatkan Tuhan apabila dalam kondisi ia sedang terdesak, terjepit, habis akal, tidak ada jalan keluar. Barulah orang itu memanggil nama Tuhan. Ketika ia dalam kondisi normal, kondisi baik-baik saja, biasanya orang tidak mengandalkan Tuhan. Ia lebih suka mengandalkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri, dia mengandalkan akal sehatnya sendiri, bahkan dia mengandalkan pihak-pihak lain di luar Tuhan. Tetapi apabila manusia itu mengalami sebuah peristiwa di mana ia kehabisan akal, tidak ada jalan keluar yang bisa membawa dia lolos dari kesulitan hidupnya, barulah dia datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, ini adalah contoh yang negatif dari orang yang mengaku beriman tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam tindakan konkretnya, dia akan lebih dahulu memanggil, menghadirkan, mengundang Tuhan untuk memulai sesuatu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita mau lakukan dan kerjakan. Seringkali saya menjumpai dalam kehidupan nyata, banyak pasangan suami istri yang masih punya anak-anak kecil, bila suatu saat ditimpa, tiba-tiba anaknya sedang sakit, demam, panas tinggi. Apa yang mereka lakukan? Umumnya mereka akan melakukan, yaitu menelpon ke dokter atau membawa anaknya secepat mungkin ke ruang IGD di hospital. Mereka lupa bahwa seharusnya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebelum dia membawa anaknya ke hospital, seharusnya dia datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan itu lebih dahulu, sebelum dia melakukan tindakan-tindakan yang lain. Begitu sederhana untuk kita bisa membuktikan bahwa orang itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Karena orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan mengandalkan dan mengedepankan Tuhan di atas semua keputusan dan apa yang hendak dia lakukan di dalam kehidupannya.
Yang kedua, pentingnya mengasihi Tuhan dalam tindakan konkret itu nyata bahwa orang ini dalam semua gerak kehidupannya selalu bersandar kepada Tuhan. Dia tidak bersandar pada pikirannya sendiri, dia tidak bersandar pada bantuan dan pertolongan orang lain, dia tidak bersandar pada modal kapital yang dia miliki sebagai kebanggaan untuk bisa mengatasi persoalannya. Sebaliknya, orang yang mengasihi Tuhan dalam tindakan konkretnya, ia akan selalu berserah dan mempercayakan semua yang ia kerjakan dalam kehidupannya itu kepada pertolongan dan kekuatan Tuhan. Karena sesungguhnya sumber pertolongan kita adalah Tuhan itu sendiri. Pencapaian prestasi yang kita dapat, kita alami sampai dengan hari ini, itu semata-mata karena Tuhan, penolong kita, yang telah membuat semuanya itu bisa berjalan berhasil dan dengan lancar. Itulah sebabnya orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dalam tindakan konkretnya, dia akan selalu menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Meskipun secara fisik dia kuat, secara nalar dia punya akal sehat yang baik, secara kapital dia punya modal yang besar, tetapi itu semua bukan menjadi sebuah ukuran dan kebanggaan. Dia akan menyerahkan seluruh gerak hidupnya dan bersandar akan pertolongan Tuhan, melampaui segala modal yang dia miliki dalam kehidupannya. Yang ketiga, pentingnya mengasihi Tuhan dalam tindakan konkret, itu akan nyata bahwa orang itu dalam mengasihi Tuhan punya relasi, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi omong kosong kalau orang dikatakan ia mengasihi Tuhan, tetapi tidak memiliki jalinan relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak pernah berdoa menyembah kepada Tuhan. Tidak pernah datang beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah terlibat dalam pelayanan-pelayanan kepada Tuhan. Maka itu hanyalah omong kosong yang patut untuk kita abaikan. Karena sesungguhnya orang yang mengasihi Tuhan dalam tindakan konkretnya, dia punya jam doa yang teratur, dia punya waktu untuk beribadah memuliakan Tuhan, dia akan menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupannya. Bukan meninggalkan waktu-waktu ibadahnya, bukan mengabaikan doa-doanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sering kali menjumpai orang-orang yang mengaku dirinya Kristen dan mengasihi Tuhan. Tetapi ketika dia makan di restoran, di kafe, atau di mall misalnya, ketika dia mau makan, dia malu berdoa dilihat oleh orang. Ya. Menurut saya ini adalah tanda kecil, indikasi bahwa orang itu tidak serius dalam mengasihi Tuhan. Terbukti untuk sekedar berdoa dilihat orang saja dia tidak berani. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan, kalau dalam perkara yang kecil itu pun sederhana, tetapi orang tidak berani melakukannya. Maka Bapak Ibu, kita bisa menguji seseorang, apakah orang itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dalam tindakan konkretnya akan terlihat, dia punya relasi yang intim kepada Tuhan, dia punya relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan atau tidak. Itu nyata dalam perilaku-perilaku kecil, seperti berdoa sebelum makan di depan orang banyak. Orang yang mengasihi Tuhan dalam tindakan konkretnya, dia akan pasti mementingkan firman Tuhan sebagai bacaan utama dalam hidupnya. Dia akan menghargai waktu-waktu yang dia miliki untuk bisa beribadah dan melayani Tuhan. Dan oleh karena itu, dari situlah kita bisa melihat apakah orang ini mengasihi Tuhan atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kedua yang kita renungkan dari pembacaan ini adalah bahwa pentingnya kita berpegang pada firman Tuhan. Pentingnya kita taat kepada firman Tuhan. Nah, makna berpegang atau taat pada firman Tuhan di sini berarti yang pertama, memiliki kepatuhan, memiliki ketaatan yang kuat pada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup dan dipraktekkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Ya, kita tahu ada banyak firman yang berisi larangan-larangan di dalam firman Tuhan. Misalnya jangan membunuh misalnya. Ya. Memang itu kata yang sangat ekstrim. Tapi dalam perilaku-perilaku kita sehari-hari, tentu saja kita tidak akan pernah membunuh orang. Tetapi tanpa sadar ada banyak orang membunuh karakter orang. Ada banyak orang melecehkan orang lain. Ada banyak orang yang bisa menghina orang lain.
Ada banyak orang yang bisa menyakiti orang lain hanya melalui tatapan mata bahkan. Melalui perkataannya. Bahkan melalui gestur tubuhnya pun orang bisa menyakiti sesamanya. Nah, itu artinya sama saja kita mengabaikan perintah firman Tuhan jangan membunuh. Ya, dalam hal yang kecil pun kadang kita tidak sadar bahwa kita sesungguhnya sedang membunuh orang lain dalam tanda kutip melalui sikap, perilaku, tatapan mata, perkataan kita sehari-hari. Nah, itu arti pertama tentang berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, orang yang berpegang dan taat kepada firman Tuhan, tentu dia memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan kehendak Tuhan itu dan menghindari semua perilaku yang menyimpang, yang tidak memuliakan Tuhan. Tindakan konkret kita dibangun kalau kita punya komitmen. Kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan ajaran firman Tuhan kalau kita punya tekad di dalam diri kita. Ya. Orang lain memang bisa menjadi stimuli untuk kita bisa melakukan kebaikan. Tetapi yang terpenting adalah perilaku mentaati firman Tuhan itu harus tumbuh dan timbul dari kesadaran hati kita, yaitu tekad atau komitmen yang membuat kita mau melakukan kehendak dan firman Tuhan. Maka penting sekali kita punya komitmen untuk mentaati firman Tuhan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, berpegang atau taat pada firman Tuhan mengandung pengertian bahwa ia adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Ya. Mengikuti firman Tuhan dan tidak mengabaikan bahkan norma-norma positif yang berlaku di masyarakat, kita pun menghargai. Ya. Misalnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan itu wujudnya banyak sekali dalam perilaku keseharian. Ya. Kalau kita ketemu orang, apakah kita lebih dahulu memberi salam atau kita menunggu orang lain yang memberi salam kepada kita? Nah, ini salah satu contoh kecil yang seringkali terabaikan. Ya. Kalau kita punya jabatan, seringkali kita menunggu orang lain yang memberi salam kepada kita. Karena dia merasa punya jabatan lebih tinggi. Tetapi dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama, seharusnya tidak didasarkan atas posisi dan jabatan dalam strata sosial kita. Dalam kita memberi salam dan memberi hormat. Kepada siapapun kita layak memberi hormat. Karena firman Tuhan katakan, apa gunanya kamu memberi salam kepada orang yang bisa memberi kamu salam. Berbuat baik kepada orang yang baik. Orang jahat pun bisa melakukan itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, contoh-contoh konkret yang kecil ini perlu kita wujudkan dalam perilaku hidup sehari-hari, dan itu akan membentuk karakter kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang taat pada perintah firman Tuhan. Ya. Ada orang Kristen kalau punya pinjaman, mengembalikannya itu menunggu lewat jatuh tempo. Padahal sesungguhnya dia sudah punya uang untuk mengembalikan sebelum jatuh tempo. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tahu tentang kebenaran, tahu bagaimana dia hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Seharusnya tidak perlu harus menunggu jatuh tempo. Sebaiknya kita berikan sebelum jatuh tempo. Nah, ini adalah contoh-contoh real yang nyata dalam perilaku hidup kita kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Keluaran pasal 20 khususnya ayat 6 yang sudah kita baca dan renungkan ini menjadi pesan moral yang baik dalam kehidupan kita, karena dengan mengasihi Tuhan dan dengan kita hidup mengikuti atau taat kepada perintah firman Tuhan, sejatinya Tuhan akan menyatakan kasih setianya yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Buah daripada mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah firman-Nya adalah kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan, kita bisa menerima kasih karunia Tuhan, kita bisa menerima pengampunan dari Tuhan, dan bahkan kita bisa menerima jaminan hidup yang kekal. Karena Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh kami baca, renungkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada setiap kami yang telah membuka hati pikiran kami untuk menerima firman ini. Supaya oleh pengertian yang diajarkan oleh Roh Kudus dalam hati kami
kami mampu melakukan firman kebenaran ini dalam perilaku hidup kami sehari-hari. Dengan mengasihi Tuhan, dengan mentaati firman Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan menjanjikan akan menyatakan kasih karunia yang besar atas kehidupan kami. Dan kasih karunia Tuhan itulah landasan kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang tertera di layar. Mari kita iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian, Aku berserah, kuserahkan pada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Aku tunduk padanya. Ku tinggalkan nafsu dunia. Terima aku ya Yesus. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan
yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah, melawat hati kami semuanya. Supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari. Supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami. Di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua. Yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau berkati gereja ini. Supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya. Dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan. Bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Oleh kami berdoa Tuhan tolong kami. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini. Dengan benar, dengan baik. Dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh pergumulan umat-Mu. Di gereja ini Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan, makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu. Supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah. Dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu, mereka boleh memuliakan Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real. Di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini, Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka. Menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan. Contoh teladan, garam dan terang. Di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah pulihkan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelikal ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi, menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju, berkembang, menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi, umat-Mu di gereja ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripadamu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Sebelum ibadah ini berakhir, mari kita akan membacakan bersama-sama nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. desire and I